Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat bermakna dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Nadifa Azhar pada podcast hari ini. Kebetulan podcast bermakna adalah kolaborasi antara Nasyiatul Aisyah dengan TV Muhammadiyah. Alhamdulillah di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Abidah Muflihati, mantan Ketua Umum Nasyiatul Aisyah periode 2008-2012 yang sekaligus saat ini masih menjabat sebagai Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyah. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang perkaderan Nasyiatul Aisyah abad kedua. Kita sudah memasuki abad kedua baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Tantangannya beda, kadernya beda, kondisinya pun berbeda. Tapi yang menjadi tantangan bagaimana Nasyiah bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita langsung saja mencari jawabannya kepada Ibu Abidah. Kepada narasumber kami, selamat datang Ibu Abidah. Selamat datang Mbak Nadifa. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Bu kesibukannya? Sibuk apa ya? Sibuk ngoreksi. Oh, jadi dosen juga ya Bu? Ya, saya mengajar juga di UIN Sunan Kalijaga. Oke, berarti menjadi dosen, kemudian masih aktif di Aisyah juga ya. Masya Allah, keren sekali. Nah Ibu, kita mungkin berefleksi gitu saat Ibu menjadi ketua umum di Nasyiatul Aisyah, tantangannya berupa apa sih Bu pada era tahun 2008 sampai 2012? Wah, ini harus mengingat masa lalu lagi ya. Iya, kita flashback dulu Bu. Ya, saya menjadi ketua PPNA itu ya tahun 2008-2012 ya. Tentu situasinya jauh berbeda ya dengan sekarang. Jadi waktu itu kan masa-masa awal reformasi sehingga orang sangat bersemangat gitu ya membicarakan membicarakan tentang perubahan, terus kemudian demokratisasi gitu. Nah, di antara yang kita alami saat itu adalah ada perubahan orientasi gitu. Jadi dari yang misalnya program-program yang biasa sifatnya lebih ke pendidikan gitu, terus kemudian rutinitas gitu ya, yang rutinitas itu menjadi bergeser ke yang agak perubahan sosial gitu ya, ke sifat perubahan sosial. Jadi kan ada pertanyaan mendasar ya waktu itu, kita tuh NA itu udah usianya kan udah lama ya, lebih lama lah dari republik gitu, dari negara ini gitu. Nah, tapi apa sih perubahan yang sudah disumbangkan oleh Nasyiatul Aisyah saat itu gitu? Apakah kita itu hanya akan seperti ini terus itu, sementara perubahan di masa reformasi saat itu kan justru yang muncul adalah kelompok-kelompok sipil yang lain ya, gitu, LSM, terus kemudian gerakan-gerakan sosial gitu. Nah, jadi kemudian kita waktu itu berpikir mungkin nggak nih gitu ya, Nasyiatul Aisyah itu memperluas kajiannya, wilayahnya dari pendidikan atau program-program pendidikan gitu, capacity building yang biasa gitu, yang ideologisasi gitu, bergeser ke arah yang sifatnya lebih ke sosial gitu ya, kontribusi sosial. Sehingga waktu itu kita mencoba ya meluaskan model pelatihan gitu, perkaderan itu kita ada pelatihan advokasi, pelatihan paralegal gitu ya. Kalau dulu kan biasanya keluarga sakinah itu biasa gitu ya, lina gitu, terus kemudian pelatihan dai gitu tuh rutinitasnya kan begitu gitu. Nah, terus kemudian kalau kita mau menciptakan perubahan sosial gitu ya, berkontribusi yang lebih terhadap
masalah perempuan dan anak ya harus bisa lebih nih kegiatannya gitu ya, orientasinya nggak hanya di situ terus gitu. Jadi kemudian memulainya kita dari situ gitu ya, memulainya dari kan istilah advokasi saja di Nasihatul Aisyah waktu itu sangat awam ya, nggak kenal advokasi itu apa sih gitu. Jadi ya kita memulainya dengan tadi ada pelatihan-pelatihan, ada advokasi paralegal. Waktu itu kita memulainya paralegal gitu karena tingkatan yang paling rendah dari pelatihan advokasi itu adalah paralegal itu gitu. Terus kemudian waktu itu juga awal-awalnya ini ya, mulai internet ya, internet itu pengenalan internet, terus kemudian media sosial ya. Di masa saya Facebook ya, di masa saya Facebook. Nah sekarang kan apa Instagram ya, Instagram. Nah, Facebook masih ada tapi kayaknya udah ditinggalin gitu ya. Nah waktu itu awal-awal Facebook kan gitu, jadi kita juga mulai berpikir ini dakwahnya juga harus mulai nih di dunia di medsos itu Facebook, terus kemudian juga di website gitu. Akhirnya kemudian mulai ya dibikin itu. Kita ada pelatihan waktu itu, saya ingat ini ya, jurnalistik warga, gitu ya. Waktu itu ada jurnalistik citizenship gitu. Jadi jurnalisme warga, bahwa semua orang itu bisa bikin berita, tidak harus yang lulusan jurnalis gitu ya gitu, atau S1-nya apa, tapi semua orang bisa menulis gitu, apa saja yang dituliskan gitu, yang harian atau apa yang refleksi dan apa gitu. Nah kita mulai ada juga tuh munculkan tentang jenis pelatihan jurnalistik yang memang itu disesuaikan dengan zaman itu gitu ya. Mulai gimana sih bikin konten-konten yang waktu itu ya, untuk yang Facebook, untuk yang yang website gitu. Itu sih ya mungkin beberapa yang di masa saya waktu itu 2008 2012 gitu. Berarti pada masa Ibu itu tantangannya transformasi ya Bu? Ya betul. Dari yang tadinya belum ada internet, kemudian berhadapan dengan internet dan medsos gitu. Jadi harus belajar literasi medsos juga gitu. Nah kalau yang zaman sekarang, kebetulan saya juga di PPNI Bu, di bagian Departemen Penelitian. Kita sudah didominasi oleh anak-anak Gen Z gitu. Mungkin kedepannya juga NA akan dimasuki anak-anak Alpha gitu. Nah menurut Ibu tantangan ke depan bagi generasi kami itu akan lebih terjal atau lebih mudah gitu dengan kemewahan, kemudahan dari internet, kemudian zaman sekarang informasi mudah sekali kita dapat gitu. Kira-kira tantangan ke depan nih generasi kita di NA ini seperti apa gitu? Ya saya kira ada positif dan negatifnya ya Mbak ya, pastinya ya. Kalau sekarang kan ya internet udah biasa ya gitu, orang nggak mungkin nggak punya HP gitu ya. Anak SD aja udah pegang HP kan gitu. Nah jadi ada beberapa yang memang memudahkan gitu, tapi juga ada yang menurut saya itu menjadi tantangan yang berat gitu ya gitu bagi Nasihatul Aisyah. Misalnya ya karena tadi ya sekarang internet sudah biasa, terus apalagi sudah ada AI ya gitu ya, artificial intelligence gitu, yang orang sekarang bahkan sekolah aja sang ajar itu mahasiswa itu lebih sering nanya AI gitu kan daripada nanya daripada buku, baca buku gitu. Nah jadi itu juga tantangan yang ini ya. Sosmed juga menjadi hal yang biasa kan sekarang, orang lebih rame di sosmed gitu daripada misalnya ketemuan secara langsung gitu. Nah itu bisa menjadi hal yang memudahkan bagi Nasihatul Aisyah untuk meraih gitu ya, menyasar masyarakat yang lebih luas gitu. Kalau dulu kan lebih karena keturunan misalnya gitu ya, gitu. Oh ini keluarganya Muhammadiyah ya, anaknya menjadi Aisyah gitu, atau Nasihatul Aisyah atau kadernya dan sebagainya gitu. Atau karena sekolah
gitu kan. Nah, sekolahnya Muhammadiyah ya otomatis dia dikenalkan NA, dikenalkan IPM, terus kemudian aktif di Nahdlatul Aisyah gitu. Tapi kalau dengan medsos kan sebenarnya ini lebih terbuka nih ya, gitu ya, bagi teman-teman semuanya gitu. Mungkin orang yang nggak kenal, nggak sekolah di Muhammadiyah, bukan keluarga Muhammadiyah, dia bisa bergabung ke Nahdlatul Aisyah karena baca IG-nya Nahdlatul Aisyah gitu ya, atau melihat hal yang lain gitu ya, atau tadi siar-siar Nahdlatul Aisyah yang lain gitu. Tapi di sisi lain tantangan besarnya adalah ini ya apa, anak-anak muda sekarang itu kan tidak terlalu mau formal gitu misalnya ya, yang apa, saya baca gitu loh, nggak tahu bener nggak? Mungkin lebih suka yang santai gitu kali ya, gitu, misalnya lebih suka yang santai gitu ya, diajak serius, rapat, mikir ini, nah itu kan agak susah gitu ya. Atau misalnya sebenarnya tadi soal internet, rapat gitu kan tidak harus datang gitu ya, lewat Zoom gitu bisa, atau lewat Jmeet atau lewat platform yang lain itu bisa dilakukan. Tapi kan tadi, nah tantangannya adalah ini karena tidak ketemu ya, kalau di Zoom atau Jmeet atau itu kan memang bisa ketemu langsung, tapi kan orang tidak bisa tahan lama gitu ya, atau rentang perhatiannya tidak bisa panjang gitu, sehingga ketika serius gitu satunya udah capek banget kan gitu ya, kita nge-Zoom atau rapat di Jmeet tadi ini 2 jam aja udah gitu ya, kayaknya udah perhatiannya udah turun gitu, nggak bisa fokus lagi gitu. Tapi kalau di rapat yang yang temu langsung gitu ya misalnya gitu, yang rutin gitu kan bisa banyak hal dibahas, fokus, bisa santai, bisa ini gitu, orang nggak akan kemana-mana gitu kan. Nah itu menurut saya salah satu tantangan beratnya ya, meskipun tidak berarti bahwa kemudian kita tidak bisa melakukan tadi ya perubahan sosial atau berkontribusi yang positif itu. Banyak sekarang kan misalnya kalau yang justru perubahan-perubahan yang ada di masyarakat sekarang gitu kan mulainya dari media sosial gitu kan, gitu ada isu ini gitu, terus kemudian mereka kumpul viral gitu, demo gitu, itu juga hal yang itu peluang tuh sebenarnya itu positifnya. Berarti ada positif negatifnya ya Bu? Ya, menurut saya sih ada positif dan negatifnya. Mungkin kalau kita sering rapat Zoom kita jadinya jarang ketemu, nggak bisa makan bareng mungkin di kantor gitu ya Bu ya. Nah dengan segala perubahan itu Bu tadi yang Ibu sebutkan, nah pertanyaannya Bu, dengan segala perubahan tadi, bahkan di periode Ibu dan periode saya juga jauh berbeda, menurut Ibu perkaderan di NA itu butuh transformasi nggak sih Bu? Ya pasti butuh transformasi ya Mbak ya kan, karena beda zaman itu pasti beda tantangan gitu ya, dan kalau kita mau relevan itu kan harus bisa adaptasi ya, menyesuaikan zaman. Nah menurut saya sih ini kalau boleh usul ya gitu, Nahdlatul Aisyah perlu nih workshop tersendiri gitu membicarakan itu gitu ya, apa tantangannya dan yang harus dilakukan apa gitu. Misalnya karena kalau mau melakukan transformasi perkaderannya harus dilihat dulu nih kebutuhannya gitu ya, yang dihadapi oleh ke depan itu kan tadi generasi yang Gen Z sama Alpha dengan karakteristiknya yang tadi ya, mereka yang bisa multitasking, terus kemudian expert di digital, terus kemudian inklusif. Nah ini yang agak berbeda nih di zamannya yang sebelumnya ya menurut saya. Kalau dulu kita boleh saja bilang oh NA yang terbaik, atau kemudian dalam pandangan tentang agama misalnya ya gitu itu. Nah sekarang tidak bisa langsung begitu gitu ya. Kita harus lebih toleran gitu, kalau enggak mereka akan menolak karena ini kok agama malah menjadikan musuh-musuhan gitu ya, bukannya malah menjadikan persaudaraan misalnya gitu. Terus kemudian nah tadi yang soal rentang perhatian yang pendek itu juga harus dipertimbangkan gitu, karena kan ini menurut saya hambatan terbesarnya itu ada di sini gitu ya. Setahu saya sih
Ini kalau yang dulu ya, yang perkaderan itu NA itu kan ada formal, non formal sama informal ya, masih nggak gitu? Masih Ya. Nah, jadi kalau dulu kan lebih ditekankan yang formal gitu kan, gitu ya, karena ini soal ideologisasi tadi, loyalitas dan sebagainya gitu. Itu masih dibutuhkan nggak? Menurut saya masih tetap ya dibutuhkan gitu. Cuma mungkin gitu ya, stepnya atau tahapannya itu harus dilihat ini untuk siapa gitu. Untuk yang awal-awal justru malah yang lebih diperbanyak misalnya ya untuk tadi meraih generasi Alpha atau generasi Gen Z tadi itu untuk bisa tertarik ke Nasehatul Aisyah, justru yang lebih yang non formal itu gitu. Jadi yang sama informal gitu ya. Kalau informal kan yang masih diajak, oh kalau ada pertemuan ayo ikut gitu biar mengenal secara tidak langsung gitu. Karena kan tadi mereka tuh nggak mau yang serius-serius gitu kan gitu, maunya yang nyantai ya, diajak aja dulu yang kegiatan-kegiatan Nasehatul Aisyah yang menyenangkan gitu. Baru kemudian atau kemudian yang lebih peminatan tadi ya yang non formalnya gitu. Terus kemudian baru tuh kalau sudah kelihatan oh ada yang konsisten gitu ya, rutin mengikuti kegiatan NA, bisa masuk ke yang formal gitu. Kalau dulu kan kita formalnya dulu tuh, gitu bahkan ya, lebih banyak ya Bu. Lebih banyak, ya itu bagus, masih tetap harus ya, karena kan tapi karena kan kebutuhannya memang kalau formal itu untuk mensuplai gitu pimpinan kan, gitu. Nah kalau pimpinan kan memang dia harus yang bisa fokus, bisa serius, bisa mengorganisir gitu. Sementara kalau yang non formal kan memang lebih untuk orang yang tadi ya yang awam gitu, atau mereka yang masih minat gitu ya, butuh butuh disalurkan bakat minatnya gitu. Jadi perlu dilihat lah gitu ya. Mungkin kan Nadifa penelitian ya, bikin tuh penelitian di kalangan Gen Z gitu ya. Kita tahu generasi Alpha gitu, mereka itu kalau butuh pelatihan gitu, butuh yang seperti apa metodenya, butuh yang tentang apa yang diinginkan kayak gitu, sehingga tadi tetap relevan tadi itu, dan transformasinya bisa kelihatan ya. Tidak bisa lagi model-model yang mungkin kalau dulu ya zaman saya gitu kita sering bilang ada brainwashing gitu ya. Brainwashing gitu, karena orang sekarang kan kritis ya, gitu. Mereka banyak baca di media gitu, karena akses informasinya terbuka gitu kan. Jadi nggak bisa cuma dicecerin gitu dengan satu perspektif gitu. Mereka akan tanya, loh ini begini di sini, baca di sini begini, jadi yang benar yang mana gitu kan. Nah disitulah gitu menurut saya fungsi perkaderan, fungsi pelatihan gitu ya, untuk menata gitu ya, mendialogkan gitu, mendialogkan apa sih informasi yang mereka dapat, terus kemudian apa yang menurut kita atau perspektif NA itu seperti apa sebagai alternatif pilihan ya bagi mereka gitu. Ya, jawabannya bagus sekali ya untuk pemirsa di luar sana yang kader-kader Nasehatul Aisyah, baik itu nggak cuma departemen perkaderan ya, tapi untuk seluruh pimpinan. Ternyata agar Gen Z dan Gen Alpha masuk ke NA itu butuh awareness gitu. Jadi bisa pakai kegiatan yang non formal, informal, baru pas nanti udah menarik baru kita susupin yang formal ya Bu ya. Gitu. Nah tapi ya Bu, kalau misalkan semuanya udah kita masukin nih, tadi katanya Ibu kan lebih masuk yang inklusif gitu, jadi nggak harus orang dari misalkan sekolah Muhammadiyah yang masuk ke NA gitu. Nah untuk menjaga ideologinya itu gimana Bu? Ada pedomannya nggak Bu? Ya ideologisasi yang kuat itu biasanya kan di yang formal itu ya gitu ya. Tapi sebenarnya di yang non formal kan juga bisa ya dimasukkan gitu.
seingat saya ya, waktu kita dulu menyusun sistem perkaderan itu, ada tuh materi yang keislaman atau perspektif Muhammadiyah yang itu juga harus masuk di perkaderan yang non formal gitu ya. Jadi misalnya ada pelatihan, pelatihan konten kreator gitu ya, gitu, atau IG atau macam-macam gitulah. Nah, di situ kan tidak hanya isinya soal yang teknik, bagaimana media sosial kayak gitu, tapi kita juga bisa masukin tuh, gimana sih konten yang itu tetap juga mendidik, tentang konten yang positif gitu. Kita bisa masukkan di situ bagaimana nih fikih informasinya atau fikih digitalnya, perspektif Muhammadiyah gitu. Nah, jadi bisa tuh dimasukin di situ. Tapi memang tadi tidak bisa dengan cara cekokin gitu tadi atau brainwash ya, tapi alternatif gitu. Tawarkan bahwa Muhammadiyah punya atau NA gitu ya, punya perspektif yang itu berbeda daripada yang lain gitu ya, dan perspektif yang berbeda itu apa yang khas NA gitu ya, misalnya progresif gitu ya, inklusif, atau kemudian juga yang positif, edukatif kayak gitu kan. Nah, sensitif gender gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi bagian dari ideologisasi itu gitu. Jadi ideologisasi itu tidak hanya ada di formal saja sebenarnya, tapi di setiap, ya seingat saya ya, semoga masih ya, coba nanti dilihat, semoga masih, bahwa di setiap pelatihan yang Nasihatul Aisyah selenggarakan gitu ya, entah itu formal atau non formal gitu ya, apapun nama pelatihannya harus ada perspektif Muhammadiyahnya atau perspektif Islamnya gitu ya. Islamnya adalah tadi pandangan Muhammadiyah gitu, atau pandangan Nasihatul Aisyah terhadap satu persoalan atau isu tertentu gitu. Berarti tetap harus didasarin dengan keislaman gitu ya, Bu? Iya, itu kan salah satu identitas ya, Nasihatul Aisyah gitu. Jadi emang nggak boleh hilang gitu. Kalau hilang jadinya bukan Nasihatul Aisyah. Oke, didengar ya teman-teman. Oke, nah mungkin tadi kita udah berefleksi gitu ya, Bu, selama periodenya Ibu bagaimana, kemudian mungkin periode NA sekarang bagaimana. Nah, saya mau tanya itu tentang jenjang kader, Ibu. Ibu kan sudah sekarang di Aisyah gitu, dan waktu pas di NA, kira-kira cukup nggak sih, Bu, bekalnya untuk sampai di puncak pimpinan Aisyah, kira-kira dari jenjang kader NA itu sudah cukup apa belum gitu? Wah, ini kalau dari soal jenjang kader ini kita tidak bicara Aisyah, hanya PP Aisyah ya gitu. Kita bicara Aisyah secara umum di semua level tingkatan kan, karena perkaderan kan ada di semua level itu juga gitu. Nah, apakah cukup bekal di Nasihatul Aisyah? Berdasarkan pengalaman saya cukup gitu ya, berdasarkan pengalaman saya cukup, karena tadi gitu ya, di NA kan kita dilatih gitu ya, berorganisasi gitu, kemudian mengorganisir masyarakat, membuat program gitu, mengeksekusi, evaluasi dan sebagainya gitu. Kalau bekal skillnya cukup ya, insya Allah. Bekal ideologi juga cukup gitu. Nah, hanya kan memang harus disadari gitu, Aisyah itu agak punya karakteristik yang berbeda dengan Nasihatul Aisyah gitu, dari sisi usia. Nah, gitu kan, usia Aisyah itu dari 17 sampai mau meninggal gitu kan, gitu, sampai lansia gitu. Jadi ini rentang yang sangat panjang gitu kan, sangat panjang, dan kadang kita perlu adaptasi. Nah, itu gitu yang menurut saya teman-teman butuh adaptasi itu gitu ya, karena ada isu senioritas tuh di Aisyah yang harus kita adaptasi. Kalau di NA atau Nasihatul Aisyah kan nggak terlalu begitu ya, meskipun ada lah senioritas, tapi kan karena usianya rata-rata sama gitu ya, itu tidak terlalu jauh berbeda. Tetapi kalau di Aisyah itu kerasa tuh gitu ya, kerasa, sehingga kemudian
kita perlu adaptasi di situ, gitu. Perlu adaptasi bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan cara berpikir yang yang progresif, tapi di saat yang sama juga ada kelompok jamaah atau masyarakat gitu yang mereka itu memang awam betul gitu. Kalau yang lansia gitu kan emang nggak sama ya gitu. Jadi itu yang saya alami gitu. Jadi perlu adaptasi itu. Tapi kalau untuk adaptasi mungkin saya ya perlu lah kadang-kadang ya teman-teman NA juga bergabung gitu ya gitu di kegiatannya Aisyah sehingga paham gitu ya. Meskipun bukan berarti kalau lansia itu negatif ya. Oh, kalau soal semangat pengajian gitu ya, semangat beramal soleh, kalah nasihat Aisyah. Karena masih semangat ya. Oh iya gitu. Kalau ibu-ibu Aisyah pengajian tuh pasti rame gitu kan. Nah, di situ gitu. Terus nah yang masih perlu ada yang nggak cukup nih, yang nggak cukup apa jumlah. Gitu. Jadi karena kalau di Aisyah kan strukturnya lebih besar. Gitu, strukturnya lebih besar dan kita itu tidak selalu ketemu mereka yang memang punya latar belakang kader gitu. Karena kalau di Aisyah di level apapun kita juga akan ketemu dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Muhammadiyah gitu, atau mereka belum pernah gitu ikut ortom gitu, atau tidak pernah berorganisasi. Itu bisa seperti itu, sehingga tadi adaptasinya juga menjadi ganda ya, bukan soal senioritas tapi juga soal kapabilitas gitu, itu juga masuk di situ gitu. Nah, dari pengalaman saya sih umumnya ya gitu ya, kalau kita amati gitu, mereka yang sudah pernah di ortom gitu, yang kader ya, yang di Nasihatul Aisyah atau yang pernah di MM atau pernah di PM, itu sering jadi leader gitu, karena memang ya tadi dia yang lebih paham, dia bisa mengorganisir gitu. Sementara ada orang mungkin profesor, doktor gitu ya, tetapi belum pernah berorganisasi, iya tidak selalu menjadi leader gitu ya gitu. Jadi tetap butuh adaptasi ya Bu gitu, ya tetap butuh adaptasi gitu. Oke Bu, nah tadi balik lagi ya Bu, untuk mungkin jenjang perkaderan otomatis kita perlu melakukan tadi kegiatan formal gitu, kayak BA, kayak DA, bahkan kalau misalkan dengan majelis perkaderan kita butuh pelatihan awal gitu sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, kalau misalkan Bu indis ekonomi gitu, indis era gitu, kita ganti pelatihan itu by Zoom semua gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana nih? Ada pakem-pakem yang harus kita pakai atau nggak boleh, atau boleh tapi ada pelatihan harus tatap muka, atau bagaimana Bu? Ya itu ini ya, ada sih memang ya sekarang model-model. Saya dulu pernah di Majelis Perkaderan Muhammadiyah juga ya, MPK PP Muhammadiyah. Kita memang pernah ya mendesain jenis perkaderan Baitul Arqam waktu itu yang memang online gitu ya, online. Tetapi kalau untuk online terus itu juga ternyata ada kekurangan ya gitu. Kekurangannya kalau soal transfer pengetahuan bisa tuh di cover gitu, bisa dilihat gitu kalau soal transfer pengetahuan. Tapi yang perlu dilihat itu adalah yang masih perlu pengecekan lebih dalam adalah dari aspek yang afektif gitu ya, sikap, terus kemudian psikomotor, keterampilan gitu, sehingga tetap membutuhkan yang offline gitu. Nah, misalnya waktu dulu pernah kita praktekkan yang offline-nya itu memang kan ya, misalnya nih ya sholat tahajud gitu kan ya, kalau Baitul Arqamnya online gitu terus kan nggak perlu sholat tahajud, ya tetap perlu gitu. Jadi ya
Ya ada semuanya, pasang kamera ya. Nah jadinya tapi seperti itu ya gitu. Waktu sholat gitu terus kemudian di zoom. Oke, berarti sudah pernah dilakukan ya Bu? Pernah dilakukan gitu. Nah tapi butuh support system yang lain tetap gitu. Jadi support systemnya apa? Support systemnya adalah lingkungan di sekitar dia gitu. Nah waktu itu Baitul Arqam untuk mahasiswa ya, itu ya kita minta keluarganya gitu untuk mengawasi, bangunin dia ketika jam 3 gitu. Orang tuanya ya alhamdulillah sih rata-rata orang tuanya tuh ini semangat ya, oh ya nanti kita bangunin, ini betul bangunin gitu ya gitu. Jadi ada beberapa yang tadi ya hal-hal yang aspeknya lah menurut saya ada, oke aspek pengetahuan bisa online, tetapi aspek yang afektif dan aspek yang psikomotor tadi itu ya itu harus tetap offline, meskipun tidak harus bahwa pengawasannya itu oleh instruktur gitu ya. Nah tadi melibatkan support system perkaderan yang lain gitu misalnya. Jadi apa sekarang istilahnya apa hybrid gitu ya, hybrid gitu, kuliah saja hybrid nggak sebenarnya ya, nggak susah. Jadi tetap ada aspek-aspek psikomotor, misalnya yang psikomotor atau afektif itu kan bisa pakai apa namanya project based learning gitu ya, mereka suruh bikin tugas apa terus nanti laporan di videoin gitu, itu kan bisa kelihatan di situ gitu. Berarti gini ya pemirsa, bentuknya aja yang diubah tapi isinya tetap sama ya Bu, esensinya atau value-nya tetap sama gitu. Di sisi value-nya. Nah oke Bu, mungkin pembicaraan kita tentang pengkaderan yang generasi kedua itu akan jadi percuma kalau misalkan cuma dibahas oleh tingkat pusat aja gitu. Nah kira-kira untuk mencapai sampai ke ranting, ke cabang itu ada tantangan nggak sih Bu? Kira-kira? Ya pasti selalu ada ya. Saya kebetulan di ranting juga ya, tapi Aisyah ya. Tantangannya ya tadi digital itu menjadi hal yang menjadi tantangan ya, karena misalnya gitu untuk yang tingkat ranting kita mau ngumpulin anak-anak muda gitu tuh, ngumpulin anak-anak muda itu mereka lebih asik lah main gadget gitu ya gitu daripada ngumpul untuk pengajian gitu atau perkaderan kayak gitu ya. Nah sementara kan ada ini ya, ada gap antar generasi itu gitu kan. Kalau di ranting ya gap generasinya kan kerasa, karena yang Asia, yang Muhammadiyah itu adalah generasi X yang tidak terlalu menguasai gadget gitu, tetapi generasi yang bawah gitu ya, generasi yang milenial sama Gen Z gitu ya, jenis Alpha itu kan sangat paham soal gadget gitu. Nah kadang kita belum menemukan nih, kalau di tingkat ranting yang saya melihatnya gitu, belum menemukan nih cara gimana gabungin yang bisa mewadahi ini gitu ya, antar generasi itu gitu. Gimana caranya biar mereka itu mau datang untuk tadi kegiatan yang misalnya pertemuan gitu ya, kalau di tingkat ranting kan bisa tuh offline ya dilakukan gitu. Jadi akhirnya memang harus mulai pendekatan-pendekatan yang lebih mereka sukai kan gitu. Jadi misalnya ya kalau ada pertemuannya dibuat yang menyenangkan. Oh ini nanti ada outbound gitu. Oh baru pada datang tuh gitu, mau ikut outbound gitu ya kegiatan, atau mau kegiatan pelatihan tapi pelatihannya nanti di tempat lain yang bareng-bareng naik ke sana gitu. Jadi memang metodenya ya yang harus divariasi gitu. Bahkan sekarang itu misalnya masjid tuh gitu ya, di tempat saya misalnya di Ranting mulai berpikir udah kita pasang wifi di masjid.
biar pada rame. Biar ya, pada Bu? rame gitu kan. Kalau mereka kan pasti cari yang gratis ya, pasang wifi Iya. di masjid gitu biar semangat gitu. Oke. Berarti memang pesannya kita butuh stimulus-stimulus kali ya Bu. Bahkan dari ranting, cabang, bahkan sampai pusat pun kita tetap butuh stimulus. Meskipun begitu banyak yang diubah, stimulusnya berbagai macam, tapi esensinya jangan lupa harus tetap sama gitu. Nah, terima kasih Bu Abida atas waktunya sudah mau di podcast kali ini bersama NA dan TVMU. Semoga sehat dan sukses selalu. Mungkin untuk penutup ada pesan sedikit nggak Bu untuk kader-kader di luar sana? Pesan saya sih ini ya, singkat saja ya. Jadi teman-teman Nahdlatul Aisyah dimanapun berada dan di level apapun ya, Nahdlatul Aisyah itu adalah ruang kita untuk beramal soleh gitu ya. Jadi kita hidup itu kan tidak hanya untuk di dunia ini ya, tetapi kita punya tujuan di akhirat itu, sehingga memanfaatkan gitu ya Nahdlatul Aisyah untuk mewujudkan amal soleh kita itu gitu. Terus kemudian itu sebenarnya juga cara gitu bagi teman-teman semuanya untuk menyeimbangkan antara yang dunia yang offline gitu ya, yang dunia yang nyata dengan dunia yang maya gitu. Karena kita tuh bagaimanapun juga adalah hidup di dunia yang nyata gitu. Jadi harus seimbang di antara keduanya, karena kalau nggak seimbang ya kita akan tertinggal atau kita akan justru mengalami kerugian ya secara mental gitu. Pesannya. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Abidah. Kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat bermakna. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nadifa Azhar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.